Assalamualaikum. Halo semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Bagaimana jika kita mendapatkan soal seperti ini? Atau model soalnya adalah seperti ini? Atau bisa juga soalnya adalah seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas dalam sesi kupas tuntas soal-soal ujian sekolah atau ujian nasional mata pelajaran matematika tingkat sekolah menengah pertama, part yang kedua atau bagian yang kedua. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Soal yang pertama. Dalam kompetisi matematika yang diadakan di sekolah, setiap jawaban yang benar diberi skor 4. Salah diberi skor negatif 2 dan tidak dijawab diberi skor negatif 5. Jika dari 50 soal yang diberikan Hendy menjawab 45 soal dan dia memperoleh skor 121, maka banyak soal yang dijawab benar oleh Hendy adalah titik-titik. Maka kita misalkan jawaban yang dijawab benar oleh Hendy adalah X. X-nya adalah jawaban benar. Maka jumlah skornya adalah 4 dikali jawaban yang benar untuk jumlah nilai skornya. 4 dikali X. Kemudian, misalkan Y adalah jawaban yang salah. Maka X ditambah Y, jadi jawaban benar ditambah jawaban yang salah, itu adalah 45. Karena Hendy menjawab 45 soal. Kita rubah ke dalam bentuk Y sama dengan 45 dikurangi jawaban yang benar, yaitu X. Kemudian untuk jawaban yang salah, yang tidak dijawab. Berarti yang tidak dijawab, semua soal, yaitu 50, dikurangi soal yang dijawab, yaitu 45. Hasilnya adalah 5. Hendy mendapatkan skor 121. 121 itu adalah jumlah skor benar. Ditambah jumlah skor salah. Ditambah jumlah skor tidak jawab. Dia mendapatkan nilai 121. Jumlah skor benar berarti 4 dikali X. Karena untuk skor yang benar itu 4 dikali jumlah jawaban yang benar. Berarti 4 dikali X. 4X. Ditambah jumlah skor yang salah. Berarti negatif 2 untuk nilai skor dikali jawaban yang salah, yaitu Y. Berarti tambah negatif 2 dikali Y. Kemudian ditambah lagi jumlah skor yang tidak dijawab. Berarti 5 yang tidak dijawab dikalikan nilai skornya negatif 1. Hasilnya harus 121. Maka 4X. Kemudian Y-nya kita rubah ke bentuk persamaan yang atas. Y sama dengan 45 dikurangi X. Berarti negatif 2 dikali 45 dikurangi X. Ditambah 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. Sama dengan 121. Maka 4X ditambah 90. Kemudian dikurangi, ini negatif 2.
dikurangi 90, selanjutnya ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 121. Maka 4X, karena ini negatif 90, kita pindahkan ke ruas kanan. Sama dengan 125 ditambah 121 ditambah 90, selanjutnya ditambah 2X, kemudian negatif 5, pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi positif 5. Maka 6X sama dengan 121 ditambah 90 ditambah 5. Hasilnya adalah 216. Maka nilai X sama dengan 216 dibagi 6. X adalah 36. X adalah jawaban yang benar. Maka jawaban yang benar adalah 36. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya. Wati membeli gula sebanyak 15,4/5 kg. Ternyata di rumah masih tersedia gula sebanyak 87/10 kg. Sebelum gula tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan berat masing-masing kantong plastik 1/2 kg, Wati menyisihkan 1/2 kg untuk membuat kue. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah titik-titik. Maka jawabannya adalah banyaknya kantong plastik adalah gula yang dibeli oleh Wati, yaitu 15,4/5, ditambah gula yang tersedia di rumah, yaitu 87/10. Sebelum dibagi, Wati menyisihkan 0,5 kilogram, berarti dikurangi 1/2. Selanjutnya, dibagi masing-masing kantong adalah 1/2, maka dibagi 1/2. Sama dengan 15,4/5 ini sama dengan 15 dikali 5 ditambah 4, yaitu 79/5. Ditambah 87/10, itu sama dengan 8 dikali 10 ditambah 7, yaitu 87/10. Dikurangi 1/2 dibagi 1/2 itu sama dengan 1 dikali 2 adalah 2 ditambah 1, 3. 3/2. Kita samakan penyebutnya untuk penjumlahan. Berarti penyebutnya adalah adalah 10. Berarti 79/5 ini sama dengan 158/10 ditambah 87/10 dikurangi 1/2 itu sama dengan 5/10. Kemudian dibagi 3/2. 158 ditambah 158/10 ditambah 87/10 dikurangi 5/10. Ini hasilnya sama dengan 240/10 dibagi 3/2. Atau kalau kita sederhanakan, kita coret nolnya, berarti 24/1. Pembagian kita rubah ke bentuk perkalian. Maka asalnya 3/2 menjadi 2/3. Kita coret 4 dengan 3.
3 dibagi 3 1, 24 dibagi 3 adalah 8. Hasilnya adalah 8 dikali 2. 8 dikali 2 adalah 16. Maka banyaknya kantong adalah 16. Selanjutnya soal nomor 3. Dodo menjual sebuah PS5 dengan harga Rp4.025.000 dan memperoleh untung 15%. Berapa harga PS5 yang dibeli Dodo tersebut? Berarti harga beli sama dengan harga jual dibagi dengan 1 ditambah 15%, yaitu keuntungannya. Berarti harga beli sama dengan harga jualnya adalah Rp4.025.000 dibagi 1 ditambah 15% itu sama dengan 0,15. Maka 4.025.000 dibagi 1,15. Hasilnya adalah 3.500.000. Jadi harga belinya adalah 3.500.000. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 ini adalah yang yang D. Selanjutnya, Pak Tito menabung uang di bank Rp2.100.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Ketika diambil tabungan Pak Tito menjadi Rp2.280.000. Berapa lama Pak Tito menabung? Perhatikan hasil dari bunga. Hasil dari bunga itu adalah Rp2.282.000 dikurangi Rp2.100.000 adalah Rp182.000. Ini adalah hasil bunga per tahun. Rp182.000. Hasil bunga ini diperoleh dari mana? Hasil bunga diperoleh itu dari uang awal. Jadi uang awal dikali dengan bunga dikali dengan waktu, itu hasilnya adalah hasil bunga. Uang awalnya adalah Rp2.100.000 dikali bunganya adalah 8%. Berarti 8% itu sama dengan 8/100. Dikali waktu yang kita cari, sama dengan hasil bunga, yaitu Rp182.000. Nolnya kita coret. Kemudian 1000 sebelah kanan, 03 sebelah kanan, kemudian ini juga 03 di sebelah kiri kita coret. Maka 21 dikali 8 dikali waktu sama dengan 182. 21 dikali 8 adalah 168 dikali waktu sama dengan 182. Maka waktunya adalah 182 dibagi 168. Kita bagi 2 dulu, kita sederhanakan. 182 dibagi 2 adalah 91, 168 dibagi 2 adalah 84. Kemudian kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi dengan 7. Maka 91 dibagi 7 adalah 13. Kemudian 84 dibagi 7 adalah 12. Ini dalam tahun. Kita akan rubah dalam bentuk bulan. Di mana 1 tahun itu sama dengan 12
bulan. Maka 13/12 dikali 12. 12-nya kita coret, hasilnya adalah 13. 13 bulan. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bunga 182.000 per tahun adalah 13 bulan. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya diketahui 3 dikali dalam kurung 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 12. Berarti 3 dikali 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 12. Maka 3 dikali 3x adalah 3 dikali 3x itu sama dengan 9x. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama dengan 4x dikurangi 12. 4x dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka 9x dikurangi 4x sama dengan negatif 12. Positif 3 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif 3. 9x dikurangi 4x sama dengan 5x. Negatif 12 dikurangi 3 adalah sama dengan negatif 15. Maka x-nya sama dengan negatif 15 dibagi 5. X-nya sama dengan negatif 3. Maka nilai dari 2x dikurangi 3, substitusi nilai x negatif 3 ke persamaan ini, yaitu 2 dikali negatif 3. Kemudian dikurangi 3. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 3. Negatif 6 dikurangi negatif 3 adalah negatif 9. Maka nilai dari 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, di Gedung Serbaguna SMP 1 Bandung terdapat 25 kursi pada barisan pertama. Dan setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika di GSG ini memuat 8 baris kursi, maka banyaknya kursi di gedung tersebut adalah titik-titik. Urutannya berarti yang pertama adalah 25 kursi. Selanjutnya, baris berikutnya itu ditambah 3 kursi. Berarti menjadi 28. Selanjutnya lagi ditambah 3 kursi menjadi 31 dan seterusnya. Karena ini nilainya sama selisihnya, yaitu positif 3, maka ini termasuk ke dalam baris aritmetika. Perhatikan 25, ini adalah U1. Atau sama dengan nilai A, yaitu 25. Kemudian nilai B-nya adalah 3. Positif 3 ini sebagai B. Kemudian nilai N-nya, N adalah banyaknya baris kursi. Maka nilai N sama dengan 8. Maka banyaknya kursi di gedung tersebut, nah, jadi S8 sama dengan N. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka N untuk S8 itu sama dengan 8 per 2 dikali 2A, 2 dikali 25, ditambah N dikurangi 1, berarti 8 dikurangi 1 dikali B-nya adalah 3. 8 dibagi 2 adalah
8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 25 sama dengan 50. Ditambah 8 dikurangi 1 adalah 8 dikurangi 1 itu sama dengan 7. 7 dikali 3 adalah 7 dikali 3 sama dengan 21. Maka 4 dikali 50 ditambah 21 sama dengan 71. Maka 4 dikali 71 hasilnya sama dengan 284. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 7. Keliling segitiga DEF adalah 40 cm. Dengan sisi DE, X ditambah 8, sisi EF sama dengan 6X, dan sisi FD sama dengan 3X ditambah 2. Berdasarkan panjang sisi-sisinya, jenis segitiga DEF merupakan, kalau keliling itu adalah panjang semua sisi, maka panjang DE ditambah panjang dari sisi EF ditambah panjang dari sisi FD itu sama dengan keliling. Sisi DE adalah X ditambah 8. Kemudian sisi DF itu sama dengan 6X. Ditambah sisi FD sama dengan 3X ditambah 2. Hasilnya adalah keliling, yaitu 40 cm. X kita jumlahkan. X ditambah 6X ditambah 3X. Hasilnya adalah 10X. Kemudian 8 ditambah 6 ditambah 2. 8 ditambah 6. 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Sama dengan 40. Maka 10X sama dengan 40 dikurangi 10. Sehingga nilai X-nya sama dengan 40 dikurangi 10, 30 dibagi 10. Maka nilai X-nya sama dengan, kita coret, 3. Kemudian substitusikan nilai X ini ke masing-masing persamaan sisi. Pada DE itu sama dengan X ditambah 8. Substitusikan nilai X-nya 3, yaitu 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian sisi EF. Sisi EF sama dengan 6 dikali X. Berarti 6 dikali nilai X-nya 3 adalah 18. Dan sisi FD 3 dikali X ditambah 2 itu sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 2, 11. Di sini ada sisi yang sama yaitu DE dan FD. Jadi kalau kita gambarkan, ini DE, panjangnya 11 sisinya, kemudian EF panjangnya 18 dan FD panjangnya 11. Jadi ada dua sisi yang panjangnya sama, maka ini termasuk segitiga sama kaki. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8, seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 72 hari oleh 24 orang pekerja. Setelah dikerjakan 30 hari, pemborong menghentikan pekerjaan selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Berarti jika 72 hari oleh 24 orang, berarti jumlah orang
jumlah orang sebanyak 24 itu dapat menyelesaikan waktunya adalah 72 hari. Kemudian setelah dikerjakan 30 hari, pemborong menghentikan pekerjaan 6 hari. Berarti kalau dikerjakan 30 hari, berarti tersisa 72 dikurangi 30, berarti 42 hari. Harusnya 42 hari ini bisa diselesaikan oleh 24 orang. Sisa pekerjaan ini. Di sini pemborong menghentikan pekerjaan selama 6 hari. Berarti kerjaannya dihentikan selama 6 hari. Harusnya 42 hari. Itu dikurangi lagi 6 hari. Berarti 36, 42 dikurangi 6 sama dengan 36 hari. Maka berapakah jumlah pekerjaannya? Misalkan kita adalah X. Maka X ini kita cari karena ini perbandingan perbalik nilai. Berarti kita 24 dikali 42 dibagi dengan 36. 42 dengan 36 kita coret masing-masing dibagi dengan 6. 36 dibagi 6 adalah 6. 42 dibagi 6 adalah 7. Kemudian 24 kita coret dengan 6. 24 dibagi 6 adalah 6. 24 dibagi 6 adalah 4. Kemudian 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 4 dikali 7. X sama dengan 28. Jadi pekerjaan ini bisa diselesaikan selama 36 hari oleh 28 pekerja. Maka jumlah orang yang harus ditambahkan adalah jumlah orang yang ditambahkan sama dengan 28 orang dikurangi dengan 24 orang. Hasilnya adalah 4 orang. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, sebuah bakteri setiap 20 menit membelah diri menjadi 2 bagian. Jika jumlah bakteri mula-mula adalah 15, maka selama 1 jam 40 menit jumlah bakteri akan menjadi titik-titik. Perhatikan di sini awalnya 15. Kemudian bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 20 menit. Setiap 20 menit maka menjadi 30. Kemudian setiap 20 menit lagi menjadi membelah menjadi 60. Maka 15 ini sebagai U1 atau A sama dengan 15. Kemudian dari rasionya adalah 30 dibagi 15 yaitu 2. Yang harus kita cari adalah berapa nilai N-nya. Nilai N-nya adalah lama waktu pembelahan dibagi waktu pembelahan. Ditambah dengan 1. Lama waktu pembelahan adalah 1 jam 40 menit. Dia membelah setiap 20 menit, maka di waktu pembelahannya ada 20 menit. Ditambah 1, berarti 1 jam 40 menit itu sama dengan 100 menit. Dibagi 20 menit adalah 20 ditambah 1. Coret 10 dibagi 2 adalah 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka N-nya adalah 6. Maka jumlah bakteri sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. A-nya adalah 15 dikali
R-nya adalah rasionya 2. Pangkat N dikurangi 1, N-nya adalah 6. 6 dikurangi 1. Berarti 15 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 2 pangkat 5. Maka 15 dikali 2 pangkat 5 adalah 32. Hasilnya adalah 480. Maka jumlah bakterinya adalah 480. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, diketahui sisi persamaan linier sebagai berikut. 2x dikurangi y sama dengan 5. 3x ditambah 2y sama dengan 4. Maka nilai dari 1/2x dikurangi y adalah titik-titik. Jadi kita cari nilai x dengan y. Yang pertama 2x dikurangi y sama dengan 5. Selanjutnya 3x ditambah 2y sama dengan 4. Kita akan cari nilai x, maka kita eliminasi nilai y. Eliminasi nilai y. Maka kita kalikan dengan 2 untuk persamaan yang pertama. Maka 4x dikurangi 2y sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua tetap dikali 1. 3x ditambah 2y sama dengan 4. Kita jumlahkan. Negatif 2y ditambah 2y adalah 0. 4x ditambah 3x adalah 7x. 10 ditambah 4 adalah 14. Maka nilai x sama dengan 14 dibagi 7. Sehingga nilai x-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya, substitusi x sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Jadi substitusi nilai x sama dengan 2 ke persamaan 2x dikurangi y sama dengan 5. 2x-nya adalah 2. 2 dikali 2 dikurangi y sama dengan 5. Berarti 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikurangi y sama dengan 5. Maka negatif y sama dengan 5 dikurangi 4. Negatif y sama dengan 1. Maka nilai y-nya sama dengan negatif 1. Maka nilai dari 1/2x dikurang y sama dengan 1/2 dikali 2x-nya dikurangi nilai y-nya negatif 1. Sama dengan, kita coret, berarti 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah 2, yaitu A. Demikianlah video pembahasan untuk matematika soal US dan UN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.